Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam yang penuh dengan berkah ini, malam yang diguyur dengan hujan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua. Kita ingat bahwa hujan merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu di zaman Nabi SAW pernah di malam hari turun hujan. Maka setelah Nabi SAW beliau sholat subuh menjadi imam, kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke para jamaah dan beliau kemudian bertanya kepada jamaah. Ya, kata beliau mengatakan, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang Allah firmankan di pagi ini? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasul mengatakan, qala Allah Ta'ala, di pagi ini Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi ini ada di kalangan hambaku yang dia beriman kepadaku dan ada yang dia kufur kepadaku. Masalah hujan, Pak. Jadi kata Allah, di pagi ini ada di antara hambaku yang iman kepadaku dan ada yang ingkar kufur kepadaku. Ammal ladzi qala, adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami mendapatkan curahan hujan karena rahmat dan keutamaan Allah, maka dia telah beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang yang ada. Masya Allah. Ternyata turunnya hujan ini bisa membuktikan keimanan seseorang. Wa ammal ladzi qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binawi kada wa kada wa huwa kafirun bil wa huwa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena bintang ini, bulan ini, bulan itu. Apa kata Allah? Maka dia telah ingkar kepadaku dan dia beriman kepada bintang dan bulan. Makanya tidak boleh seorang muslim, hujan ya Pak, iya, harus Oktober yang beren-beren. Bukan ya. Seorang muslim ketika dengar hujan, Masya Allah, apa ucapan kita?
Ya, kalau pas hujannya Allahumma sayyiban nafian, ya Allah, turunkan kepada kami apa? Hujan yang bermanfaat. Begitu selesai hujan, apa kita bacakan tadi? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita mendapatkan hujan karena keutamaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak. Orang beriman luar biasa. Adalah manusia yang paling pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyil muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i. Ya. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Masya Allah, yang namanya Riyad itu taman. As-Shalihin orang-orang soleh. Jadi kalau kita yang mendapatkan menjadi hamba-hamba yang soleh, pelajari kitab ini, Pak. Kenapa? Karena Imam Nawawi sedang menggambarkan kepada kita seperti apa sih sosok orang soleh itu. Apa KTP-nya namanya soleh? Apa solihun gitu ya? Bukan. Jadi kesolehan itu sifat, Bapak sekalian. Nah, di bab ini, yaitu kemarin bab tentang ikhlas, yang kedua bab tentang sabar, Imam Nawawi menyoroti di awal-awal kitab ini, yaitu menjelaskan tentang amalan-amalan hati. Ikhlas dalam beramal, yang kedua sabar, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa seorang dikatakan soleh jika memang apa? Satu, hatinya itu baik, Pak. Di antara kebaikan hati adalah bersabar ketika menghadapi ujian. Apalagi orang beriman, Bapak sekalian. Orang beriman itu adalah apa? Orang yang pasti Allah uji dan mereka bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira dia dibiarkan mengucapkan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Apa jawabannya? Tidak mungkin. Pasti Allah uji. Maka Allah mengatakan, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh ya, dengan ujian tadi sehingga diketahui siapa yang jujur dalam imannya ya, dan siapa yang dusta di dalam imannya. Gitu, Pak. Ketika mendapatkan ujian, bagaimana sifat orang beriman? Sabar mereka. Maka kesabaran merupakan ciri orang beriman. Sedangkan orang-orang munafik, orang-orang yang imannya tidak sampai ke hati mereka, mendapatkan ujian di dalam iman, apa yang mereka lakukan? Mundur dari keimanan, bahkan bisa murtad sama sekali, Pak. Makanya di dalam ayat yang lain, ya, di dalam ayat yang lain Allah pernah menyebutkan, wa minan nasi may yaqulu amanna wa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Kata Allah, artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, ngaku lisannya beriman, akan tetapi ketika mereka diuji di jalan Allah, maksudnya apa, Pak? Kita pengen berbuat baik. Ada orang ngomong, lah Rika tobat, Pak. Kadang-kadang kita pengen sholat jamaah nih, dengarin teman, Pak, bisa-bisa aneh sholat di masjid. Kadang-kadang itu kan ujian, Pak, ya, ujian itu. Nah, kata Allah mengatakan ada di antara manusia, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, tetapi giliran mereka diuji di jalan Allah, apa yang mereka lakukan? Ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Mereka menjadikan gangguan manusia seperti siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Al-Imam Ibnu Katsir
di dalam tafsirnya, ayat ini adalah menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik yang iman mereka hanya ada pada lisan dan tidak sampai kepada hati mereka. Itu tadi, mengucapkan iman, tapi begitu ada ujian di jalan Allah, bagaimana mereka? Mereka kemudian ada sampai meninggalkan Islam sama sekali, murtad dari Islam. Atau minimalnya apa? Minimalnya tidak jadi berbuat kebaikan. Alhamdulillah ya. Ini bukan sifat mukmin yang baik kalau seperti itu. Nah, ma'asyul muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membaca hadis-hadis yang dinukilkan al-Imam An-Nawawi ya di dalam bab sabar ini. Kita akan baca hadis yang pertama. Berkata Imam Nawawi, wa an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik Al-Harith ibn Asim, beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, au tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nurun, wassadaqatu burhan, wassabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka au alaika, kullu nasi yaghdu fabai'uhu nafsahu famu'tiquha au mubiquha, rawahu Muslim. Artinya kata Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman, kesucian adalah separuh dari keimanan. Apa kata Rasul? Kesucian ya adalah separuh dari keimanan. Kemudian walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan amalan manusia kelak pada hari kiamat. Ucapan apa? Alhamdulillah. Maka jangan remehkan kita zikir ucapan alhamdulillah. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah, dan ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Ini keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah. Kemudian wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. Wassabru diya, sabar adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu, yang membelamu atau yang akan menghujatmu kelak pada hari kiamat. Kullu nasi yaghdu, setiap orang mereka memulai aktivitas di awal hari. Faba'i'uhun nafsahu, maka setiap orang akan menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha, kemudian aktivitas dia akan menyelamatkan dari neraka, atau bahkan aktivitas dia akan mencelakakan dirinya. Masya Allah. Ini hadis Bapak sekalian, hadis yang luar biasa. Apa yang pertama? Rasul mengatakan, at-tuhuru syatrul iman, kesucian adalah separuh keimanan. Apa maksudnya? Para ulama ketika menjelaskan makna hadis ini, kesucian, kita seringnya bacanya apa? An-nadhafatu minal iman ya. Wala alam kalau an-nadhafatu minal iman, saya belum tahu. Ya, ada hadis yang sahih menjelaskan hal itu. Lafaz yang sahih di sini adalah at-tuhur. Apa tuhur? Kesucian adalah separuh keimanan. Apa maknanya? Para ulama menyebutkan bahwa iman seseorang ini ada dua. Yang pertama adalah at-takhliyah, yaitu mengosongkan ya dari berbagai macam kotoran, wa tahliyah, dan hiasan. Ya, hiasan. Jadi at-takhliyah itu mengosongkan dari segala kotoran, kemudian kedua at-tahliyah. Nah, sedangkan yang namanya bersuci
ya. Bersuci itu kata para ulama itu ada dua, Pak. Ada bersuci yang sifatnya hissiyah. Itu seperti kita mandi, wudu, tayamum gitu ya. Kita pahami. Ada suci yang kedua adalah maknawiyah. Yaitu apa? Seseorang mereka mensucikan hati. Dari apa? Dari segala macam kotoran hati. Ini, seorang mukmin kalau mereka bersuci dengan dua makna ini, yaitu fisiknya mereka sucikan dengan berwudu, dia mandi, tayamum, kemudian hatinya dia bersihkan dengan apa tadi? Membersihkan kotoran-kotoran hati. Apa di antara kotoran hati yang paling besar? Perbuatan syirik kepada Allah. Sehingga Allah pernah mengatakan, innal musyrikina najasun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis mereka. Najis apa? Najis maknawi. Najis apa? Hati mereka. Kalau fisik mereka tidak najis, Pak. Perhatikan ya. Orang musyrik, non muslim, fisik mereka tidak najis. Buktinya apa? Buktinya gini, Pak. Dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di dalam suatu peperangan kaum muslimin berhasil menangkap gembong musyrikin yang bernama Sumamah bin Usal. Cinten, Pak? Sumamah bin Usal. Begitu ditangkap, kemudian sama Nabi, itu ditawan, Pak. Di mana? Di penjara? Tidak. Disiksa? Tidak. Tapi diikat di salah satu tiang masjid saat itu. Di Masjid Nabawi diikat, Pak. Nah, setiap kali Rasul berangkat ke masjid, masuk ke masjid, menanyakan kabar Sumamah. Hei Sumamah, priwe kabar Erika? Waras, Pak. Apa kata Sumamah? Kabarku seperti yang kulihat. Ya, jika engkau membunuh saya, itu hak Anda ya Muhammad. Namun kalau engkau melepaskan saya, ingat, saya adalah orang yang paling pandai berterima kasih. Hari pertama. Hari kedua sama, coba. Rasul datang ke masjid, ada tawanan perang, bahkan musuh bebuyutannya Rasul. Apa dikampelengi? Mboten, Pak. Dicaci maki? Tidak pula. Rasul tanya lagi, Sumamah pripun kabarin jenengan? Waras? Waras. Kabar saya seperti Anda lihat. Andai kan Anda bunuh saya Muhammad, hak jenengan monggo. Tapi kalau Anda membebaskan saya orang yang pandai berterima kasih. Rasul berlalu. Itu sampai sekitar 3 hari berlalu. Setelah itu Bapak sekalian, apa yang terjadi? Rasul memerintahkan sahabat, Mas tolong lepaskan Sumamah tanpa syarat, Pak. Dilepaskan. Jadi selamat beberapa hari di masjid, Sumamah melihat bagaimana kaum muslimin mereka sholat. Mereka mendengarkan bagaimana bacaan Al-Quran. Mereka mendengarkan bagaimana Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin. Ternyata didengar oleh Sumamah, masuk dalam hatinya. Begitu dibebaskan oleh Rasul, kemana Sumamah pergi? Cari sumur, mandi bersih, Pak. Habis itu balik ke masjid. Ya Rasul, hari ini saya mengucapkan syahadat. Coba. Apa syahidnya di situ? Sumamah ketika masih musyrik, diletakkan Nabi di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa seorang musyrik, najisnya mereka adalah najis apa? Najis batin hati mereka. Adapun fisiknya tidak dihukumi najis. Gitu Pak ya. Nah, kita kembali. Jadi kesucian ya, kesucian adalah apa? Separuh daripada keimanan. Ya, itu. Kita lagi membahas tentang mensucikan jiwa. Ya, tentang mensucikan jiwa. Itu tadi kotoran hati yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Apa syirik itu? Yaitu seorang yang dia memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Berdoa kepada patung, berdoa kepada pohon, ya, atau memalingkan ibadah yang lain, ya, kepada selain Allah. Itu syirik kepada Allah. Termasuk kotoran hati yang lain adalah apa? Membersihkan hati dari apa? Akhlak-akhlak yang rendahan, seperti sombong. Apa itu sombong, Pak? Kelambine apik terus sombong? Bukan. Numpak mobil sing mewah-mewah sombong? Bukan. Itu yang kadang-kadang ya. Maka Rasul pernah menjelaskan, apa itu sombong?
Sombong itu ada dua kriteria kata Nabi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong, Pak. Diingatkan, Pak, awas, jenengan sholat, Pak. Pucah kongkong wong tua. Nah, itu sombong gitu. Itu nggih? Iya, niku contoh sombong. Pak, jenengan wis sugih orang haji. Pucah kok ngajari wong tua. Nah, itu sombong. Diingatkan kebenaran dia tolak, itu kesombongan. Dan yang kedua, merendahkan orang lain. Itu hakikat kesombongan. Adapun kita berpakaian yang bagus, layak pakai, bukan bagian sombong. Orang berkendara dengan kendaraan yang bahkan mewah sekalipun, ya, seperti orang utang, gitu ya, bukan sombong gitu. Gitu loh, Pak, ya. Nah, itu termasuk apa? Kotoran hati. Termasuk kotoran hati yang lain adalah apa? Hasad. Apa itu hasad? Hasad disebutkan para ulama, yaitu seorang dia menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain hilang darinya. Sekedar pengen seperti itu hasad, Pak. Ada orang bisa beli mobil, para seneng loh, pengen mobilnya hilang atau rusak kecelakaan gitu. Itu namanya hasad. Itu namanya hasad. Nauzubillah. Siapa yang pertama kali melakukan hasad? Yang pertama kali melakukan hasad adalah iblis. Iblis, tatkala Allah perintahkan kepada malaikat dan makhluk yang ada, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua sujud, malaikat semua sujud kecuali iblis yang tidak mau. Di dalam ayat yang lainnya iblis mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin saya sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Itu hasadnya di situ. Merasa lebih unggul, tidak senang. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mendapatkan nikmat dari Allah. Itu yang pertama. Nah, ini Allah Rasul mengatakan kesucian adalah separuh dari keimanan. Itu, Pak. Kemudian Rasul mengatakan walhamdulillahi tamlaul mizan. Dan ucapan alhamdulillah kelak pada hari kiamat ini akan memenuhi mizan. Apa mizan? Mizan adalah timbangan amal pada hari kiamat. Ya, Allah pernah mengatakan dalam ayatnya wal waznu yauma idzinil haq. Dan timbangan amal itu betul-betul ada pada hari kiamat. Wal waznu pada hari itu betul-betul ada. Maka pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pada hari kiamat kelak betul-betul Allah akan memasang timbangan, Pak. Mungkin bertanya, Ustaz, yang ditimbang apanya? Amalannya kah atau apanya? Nah, maka secara umum manusia yang ditimbang adalah apa? Adalah amalan mereka. Mungkin bertanya lagi, Ustaz, lawang amalan masih boleh ditimbang. Dia sholatin di, kan gitu ya. Gitu ya. Betul, amalan adalah sifat, Pak. Tapi bagi Allah mampu sesuatu yang bentuknya sifat, di hari kiamat Allah jadikan berbentuk. Seperti kematian. Kematian kan sifat, Pak. Mati, nanti mati ini, enggak ada kan? Cuman di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian seperti seekor domba. Kemudian Allah sembelih kematian bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Kemudian Allah mengatakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nari khuludun wala maut wa ya ahlal jannati khuludun wala maut. Wahai kalian penghuni neraka, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak pernah akan mati. Wahai kalian penghuni surga, akan kekal di dalamnya dan tidak pernah akan mati. Gitu, Pak. Ini yang pertama. Jadi apa? Yang ditimbang amalannya. Ada sebagian manusia yang ditimbang adalah apa? Catatan amal mereka. Catatan amal, Pak. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Jadi Rasul menjelaskan yu'ta yaumal qiyamati birajulin. Di hari kiamat akan didatangkan seorang lelaki, ya, di hadapan manusia. Dia ini adalah ahli maksiat, Pak. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan catatan amal. Berapa catatan amal?
Jumlah lembarannya 99 lembar. Yang panjangnya adalah sejauh mata memandang, Pak. Isinya apa? Dosa maksiat, dosa maksiat. Maka setiap catatan amal itu, setiap dosa Allah perkenalkan, Mas, jenengan kenal ora dosa kiye? Kenal. Ngapa kae? Ngamplengi wong gitu. Nomor loro, kenal ora? Iya kae. Kowe mbiyen pas tuku kae karo kae. Tuku loro nggak telu. Nah, kayak kan? Kayak SMK kowe mbiyen kae, Darmaji. Dahar 5 bayar siji. Gitu ya. Semua kenal, Pak. Semua kenal dia itu. Dari A sampai Z. Dari halaman pertama sampai halaman 99. Maka Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, alaka udhrun au hasanah, apakah kamu punya alasan atau punya kebaikan yang bisa menggugurkan dosamu ini? Enggak punya ya Allah, enggak punya. Maka Allah mengatakan, innaka la tudlamul yaum. Engkau tidak terzalimi di hari ini. Kemudian Allah mendatangkan kertas kecil, Pak. Apa yang tertuliskan di dalamnya? Terisi tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka orangnya mengatakan, ya Allah, mahadihil biltaqah mahadi sijilat. Ya Allah, apa bandingannya antara kertas kecil ini dengan catatan amal yang banyak sekali? Lagi-lagi Allah mengatakan, engkau tidak terzalimi hari ini. Kemudian Allah menimbang, Pak, antara 99 catatan amal dengan satu lembar kecil. Apa yang terjadi? Fatoshat al-bitaqah. Ternyata kertas kecil ini lebih berat timbangannya daripada 99 lembar yang panjangnya sejauh mata memandang. Allah pun ampunkan dosa orang tadi. Subhanallah. Ini apa yang kita ambil? Keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak pernah syirik kepadanya. Itu. Subhanallah, ini utamaannya. Nah, ada orang yang ditimbang catatan amalnya. Yang ketiga, ada orang yang ditimbang adalah fisiknya, Bapak sekalian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, Pak, suatu ketika sedang berada di satu tempat. Di situ ada sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lainnya. Ya, Ibnu Mas'ud itu Allah takdirkan kaki beliau, mohon maaf, cacat, Pak. Kecil, Pak. Nah, tiba-tiba ada angin, Pak. Angin kecil. Ya, tiba-tiba Ibnu Mas'ud mau jatuh ini. Serentak para sahabat tertawa. Maka Rasul bertanya, apa yang menjadikan kalian tertawa? Kata para sahabat mengatakan, min diqqati syauqaihi Rasulullah. Karena kecilnya kaki Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasul? Wallahi, innaha fil mizan athqalu min Uhud. Demi Allah, kata Rasulullah, timbangan kakinya Abdullah Ibnu Mas'ud kelak di timbangan amal pada hari kiamat lebih berat daripada timbangan gunung Uhud. Subhanallah. Kenapa? Walaupun kaki kecil, walaupun kaki cacat, tetapi selama hidupnya dia pakai untuk ibadah kepada Allah. Dia pakai untuk mendakwahkan Islam. Dia pakai melangkahkan kakinya untuk berjihad. Kakinya penuh dengan debu untuk menuntut ilmu agama. Itulah Bapak sekalian yang menjadikan berat timbangan Abdullah ibn Mas'ud nanti di hari kiamat. Melebihi apa? Melebihi timbangan gunung Uhud. Maka Masya Allah Bapak sekalian. Nah, di sini Bapak sekalian, Bapak, ucapan Alhamdulillah kata Rasulullah akan memenuhi timbangan. Maka ini Pak, ini termasuk zikir yang luar biasa. Kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa subhanallahi walhamdulillah. Sedangkan ucapan subhanallah walhamdulillah, keduanya adalah apa? Tamla'ani ma baina samawati wal ard, akan memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini zikir subhanallah walhamdulillah, Pak. Kenapa alasannya kok zikir ini betul-betul memiliki keutamaan? Satu, Pak. Karena zikir subhanallah, apa artinya sih? Artinya maha suci Allah. Yaitu di situ kita mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan dan dari berbagai macam aib. Allah tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Kemudian ditambah alhamdulillah, itu adalah pengakuan dari kita tentang pujian kepada Allah. Karena saking sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengkap, Pak. Ya, di situ makna tauhid. Yaitu apa? Kita mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan.
dan kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala dari semua sisinya. Maka sehingga zikir ini subhanallah walhamdulillah kata Rasulullah akan memenuhi antara langit dan bumi. Ini subhanallah walhamdulillah nggih. Makanya apapun aktivitas kita jangan pernah kering lisan kita dari zikir kepada Allah. Lah timbang nembang dandang kulo dandang ya nuntun putune tong tutup plek tutup tong ya iya beda. Mending subhanallah walhamdulillah. Itu ya subhanallah ya, ini pahala di depan mata. Tapi kadang-kadang iman banget nih Pak. Bar sholat salam celeng sih pedang apa. Padahal Masya Allah sekalian, ucapan subhanallah alhamdulillah apalagi tambah Allahu Akbar, itu pernah di zaman Nabi itu menjadikan orang-orang kaya iri kepada orang miskin Pak. Jadi gini Pak, dikisahkan dulu orang miskin di zaman Nabi ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasul, enak banget orang kaya ya, mereka telah pergi mendapatkan pahala banyak, padahal mereka sholat kita sholat, mereka puasa kita puasa, dan mereka mensedekahkan hartanya tapi kita mboten saged Kanjeng Nabi. Gitu kan. Iya, apa kata Rasul? Pengen mendapatkan pahala seperti mereka, nggih Kanjeng Nabi. Kata Rasul apa? Jangan pernah kalian tinggalkan fi kulli duburi shalah, setiap selesai salat mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar masing-masing 33 kali Pak. Maka orang miskin selesai salat alon-alon tapi Pak menora krungu wong sugih-sugih. Alhamdulillah gitu. Ternyata Pak, dasar sahabat semangat ibadah. Kayak pada ngapa gue? Dikir sama ngajari Kanjeng Nabi. Akhir orang-orang kaya ikut dikir seperti itu Pak. Wong melarat lapor Kanjeng Nabi, dan wong sugih pada melu-melu wong melarat. Apa kata Rasul? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya wis, memang kekayaan itu kalau dipakai untuk kebaikan Masya Allah, itu tidak bisa diungguli oleh orang yang lainnya. Subhanallah ini Pak. Di sini Pak. Nah, kemudian yang berikutnya Rasul mengatakan, belum bisa. Berapa menit? 10 menit, Masya Allah. Nambahin nggak apa-apa lah. Rasul mengatakan wassalatu nurun, dan solat adalah cahaya. Apa mana solat cahaya itu? Disebutkan para ulama, solat cahaya yaitu apa? Satu, memberikan cahaya pada hati seseorang. Kedua, memberikan cahaya pada wajah seseorang. Jadi gini Pak, seorang kalau hatinya itu bercahaya, ini akan tampak pada wajah-wajah mereka. Dan yang ketiga, yaitu cahaya di alam kuburnya, dan cahaya kelak ketika mereka dibangkitkan dari alam kuburnya. Karena Masya Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menjelaskan tentang ciri Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di mana Allah jelaskan? Di dalam kitab Taurat dan kitab Injil dan Al-Quran. Apa ciri mereka? Yaitu pancaran wajah mereka. Allah menyebutkan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Allah mengatakan Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras kepada orang-orang kafir dan lemah lembut berkasih sayang sesama mereka. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud, ya, mengharapkan keutamaan Allah, dan engkau melihat ciri-ciri mereka ada pada wajah-wajah mereka. Dari apa? Sebab sholat mereka. Dan itulah permisalan yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi sifat Rasul dan para sahabat sudah ada kitab Taurat dan kitab Injil. Apa di antara ciri-cirinya? Pada wajah mereka.
dari bekas sholatnya mereka, bekas sujud mereka. Apakah mananya nyuwun sewu? Jidat yang hitam? Kata para ulama bukan, Pak. Bukan, tetapi pancaran pada wajah mereka. Pancaran wajah mereka. Kelihatan, Pak, orang nyuwun sewu ya. Orang kalau ahli sholat, Pak, walaupun kulitnya ya sawo apa? Sawo bosok apa gelap pakai. Tapi kalau rajin sholat subhanallah, tetap memancarkan cahaya. Gitu ya, cahaya, Pak. Nah, orang percaya digandeng makan ke. Wong muslim non muslim orang tuh sholat terus, Pak. Itu ya, beda sekali. Aura orang-orang beriman ini kelihatan pada wajah mereka. Itulah di dunia ini wajah mereka memancarkan cahaya, dan cahaya wajah itu munculnya dari dalam hati. Coba, hati kalau bercahaya, Pak, lapang. Berbagai macam masalah dia hadapi dengan kepala dingin. Sehingga apa? Cerdas, tepat, sesuai dengan yang diinginkan. Itu, Pak. Itu kalau hatinya baik. Kemudian yang ketiga, yaitu akan memberikan cahaya di mana? Di alam kubur. Ya, di alam kubur. Ada dalam sebuah hadis, cuman para ulama mengatakan hadisnya ada kelemahan. Dikatakan dalam hadis itu, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya dan bukti pada hari kiamat kelak, Pak. Ini diantaranya adalah cahaya di alam kubur, Pak. Teng kuburan si padang nawa peteng, Pak. Peteng dedet, Pak. Ya wong bayangkan, Pak. Jadi ruangan di kuburan kita itu tidak sampai semeter kali semeter, Pak. Ya kan? Pas kita tidur blek niku, Pak. Lu anak wong barang nggawa lampu sendir apa bisa menerangi kuburan? Gak bisa, Pak. Jadi yang bisa menerangi kuburan seseorang adalah apa? Adalah amal sholat mereka, amal soleh mereka di alam kuburnya, Pak. Masya Allah ya, ketika itu maka orang-orang yang mereka menjaga sholatnya mendapatkan cahaya. Bahkan yang keempat, cahaya kelak ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan pada hari kiamat. Kan Bapak sekalian, begitu datang hari kiamat kelak, bagaimana? Idza syamsu kuwirat. Dan apabila matahari digulung, Pak. Matahari gulung, Pak. Berarti apa otomatis? Cahaya matahari hilang sama sekali. Makanya manusia menjalani fase-fase kehidupan hari kiamat dalam kondisi gelap, Pak. Gelap. Jangan dibayangkan kita lewat di atas sirat, terus ada lampu seperti ini. Oh ya, kayak ketongkai. Tidak tahu mana jurang, mana api, mana gunung gitu ibaratnya gitu, nggak tahu, Pak. Nah, yang menerangi orang-orang di hari itu adalah apa? Ibadah sholat mereka. Masya Allah, Bapak sekalian ya. Maka orang beriman adalah orang yang memiliki cahaya luar biasa pada hari kiamat. Kemudian kata Rasul, was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Kenapa, Bapak sekalian? Karena manusia dijadikan Allah cinta kepada harta. Allah menjadikan manusia pelit mengeluarkan hartanya. Maka siapa yang sudah mengumpulkan harta, kemudian dia merelakan diinfakkan di jalan Allah, itu adalah bukti keimanan. Kemudian kata Nabi, was-sabru diyaun. Nah, ini syahidnya, Pak. Dan sabar adalah dia. Apa dia? Cahaya juga, Pak. Yuk. Terus bedanya apa? Salat cahaya. Perhatikan. Sedangkan sabar dia. Tuh, kalau as-salatu nurun was-sabru diyaun. Kalau kita terjemahkan sama-sama cahaya. Cuman bedanya nur dengan dia apa itu? Kalau dia adalah cahaya yang dibarengi dengan apa? Dengan rasa panas. Perhatikan, ya, dibarengi panas. Makanya Allah di dalam surat Yunus ayat 5 mengatakan, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nurun. Dialah Allah yang menjadikan matahari mengeluarkan dia. Apa? Cahaya dan panas. Panas sebagai panas. Sedangkan bulan mengeluarkan nur cahaya. Makanya orang-orang wong bengi-bengi kepanasan ki panas teman si bulan ini enggak ada. Maka menggambarkan bahwa sabar niku panas, Pak. Makanya di awal pembahasan apa itu sabar? Habsun nafsi, seorang menahan jiwanya. Menahan gelora jiwanya, wis berontak nih, Pak. Tapi apa? Ditahan, itulah. Makanya sabar adalah
panas. Wallahu a'lam bishawab, Bapak sekalian. Ya, Masya Allah. Ini sebenarnya hadis ini belum selesai. 3 potong lagi, Masya Allah. Insya Allah untuk PR kapan Pak? Bulan Maret. Orang ngaji ini sebulan bisanya apa? Ini Bapak-Bapak sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan kami bermohon kepada Allah semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah mematikan, mewafatkan kita semua di atas Islam, dan semoga Allah memasukkan kita semua bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.